Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal jinna wal ins liyakuna 'amilan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Yujadilunaka bil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah yang kami muliakan. Wa marrodiba anni balaysa minni, kata Rasulullah. Orang Islam yang indah nino, yang indah suka melaksanakan ajaran-ajaran yang sunnah-sunnah, kata Nabi, itu bukan umatku. Hamba ulangi apa itu? Jadi kata Nabi, ada di antara umat Islam yang enggan, yang tidak nio, yang tidak suka melaksanakan yang sunnah-sunnah. Ini nio yang wajib-wajib saja. Contoh, Bapak indah mau ngopai salat berjamaah di masjid, ya kan sunnah. Ayo pun dapat pimpinan. Jadi Bapak indah salat tarawih, Allah, ya kan sunnah. Jadi alasan dinyo itu sunnah. Jadi seharusnya kalau ambo memahami apa itu, walaupun awak nak pergi ke masjid, jangan disebut itu sunnah. Gue salah mungkin ada alasan. Awak kurang sehat, awak hujan, awak kehujanan, atau awak kedinginan. Sama kadang-kadang kita sholat apa? Sebenarnya yang wajib kita baca paling Al-Fatihah. Salabihannya itu umumnya sunnahnya yang kita baca. Kabiran walhamdulillahi katsiran, itu sunnahnya. Indah dibaca pun itu dalam salat kita sah, tapi benci Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin sampai amin, langsung kita ruku. Tidak perlu awak membaca ayat. Tidak ada. Sah sholat kita karena sunnah, tapi kan benci Nabi. Jadi kalau ada orang yang sholatnya takaja nampak, tidak ada tomak ninanya, itu tuh karena ini tuh sholat tidak ada, ini tuh membaca sunnah Nabi. Jadi ini tuh cuma yang wajib-wajib sih. Jadi makanya kalau ambo kadang-kadang mengatakan kepada kita sadualah nyokon, jadi paling tidak apa itu solat sunnah nan disuruh Nabi sadualahnya, kalau mampu kita karajuan sih. Solat tahajud, alai pernah awak lagi. Solat duha, lagi. Solat sunat tarawih, lagi. Solat sunnah sebelum kita solat yang wajib, itu pula kita karajuan. Umumnya itu yang dikarajuan oleh kita kok. Solat sunnah tu. Takkan lo ambo apa itu? Kalau tidak salah, selesai solat asar 4 tahun sebelum Nabi meninggal.
Di situ ada paman beliau yang bernama Ibnu Abbas. Jadi kata Nabi, sebelum pai sadualahnya, Nabi melarang jangan dulu pai kecek Nabi. Ada sesuatu nanti aku sampaikan kecek Nabi kepada sahabat. Kata sahabat, aku termasuk di situ Ibnu Abbas. Paman daripada Rasulullah, saudara daripada ayah Muhammad, itulah yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah Abu Thalib, Ibnu Abbas, Abu Jahal, Abu Lahab, itu masalahnya sadono. Jadi memang kadang-kadang kalau Allah memahami nan musuh awak itu sebenarnya keluarga awak. Tidak mungkin lah orang musuh keluarga orang. Jadi apa itu? Setelah para sahabat itu diam, aku kecil Nabi. Sampai tahun lain meninggal lagi Nabi itu. Berarti waktu itu umur Nabi itu 58 ataupun 59 tahun. Aku kecil Nabi kepada sahabat termasuk Ibnu Abbas waktu itu apa itu? Maukah kamu, kata Nabi. Itu kalau ada beku di antara awakku apa-apa ataupun ibu-ibu sadualanya yang ayu pernah mengarajuan karajoko banyak salah kita malamku. Maukah kamu, kata Nabi, kutunjukkan kepada kamu sebuah ibadah. Kalau kamu karajuan ibadah itu, kata Nabi, sadualahnya dosa-dosamu kuhapuskan, kata Allah. Kalau parah pahalanya. Kalau kamu karajuan ibadah, kecil Nabi, sadualahnya kejahatan awak, sadualahnya maksiat awak, diampuni oleh Allah. Kalau lumayan sebenarnya. Itu makanya apa ibu kok alun ado apa ibu mengarajuan kok? Ya, karajuan kau nak kok musyawarah lah dengan si Henry. Kok baca mana kita karajuan kok bah. Bisa untuk takdib namanya itu, untuk pembelajaran. Kalau ambo dulu yang ini waktu awal jadi ganing dulu mahasiswa, setiap hari Minggu siang sudah luhur rami jamaah. Di awal kamu ngarajuan kok. Jadi alhamdulillah benar. Sementara setelah awak menikah, lalu ngarajuan itu. Untunglah dulu alhamdulillah Allah awak ngarajuan. Jadi kata Nabi, dek para lubana ibadahku kecil Nabi bu, laksanakanlah tiap hari kecil Nabi. Kalau bisa. Itu anjuran Nabi itu. Kalau tidak mampu awak tiap hari kecil Nabi, karajuanlah sekali seminggu. Tapi buat harinya hari Jumat. Itu kalau dalam hadis itu. Ambulangi, apa itu dia? Jadi kata Nabi, kalau mampu awak mengarajuan ko, apa itu? Karajuan salat tiap hari. Jangan tiap hari ni. Lain. Kalau tidak mampu tiap hari kecil Nabi, karajuanlah sekali seminggu. Tapi kalau sekali seminggu awak karajuan, kata Nabi, pilih hari Jumat. Yang hari yang paling afdal dalam agama kita apa itu? Hari Jumat. Kalau tidak mampu sekali seminggu kecil Nabi, karajuan salat sekali sebulan. Kalau tidak mampu awak sekali sebulan kecil Nabi, karajuan salat sekali setahun. Kalau tidak mampu awak sekali setahun kecil Nabi, paling tidak sekali seumur hidup. Itu makanya kalau Ibnu Hazmi mengatakan bahwa ibadah nanti itu adalah wajib satu kali seumur hidup. Apa itu kata sahabat?
Itulah yang dikatakan Nabi, sholat sunnah tasbih. Nah, bolanya apa itu ya? Sholat sunnah tasbih. Jadi sholat sunnah tasbih apa itu? Sama do sholat isya, sama do sholat asar, sama do sholat zuhur, ampe rakaat. Bedanya duonya. Yang pertama diniat. Kalau apa ibu sholat asar, sengaja aku sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Ganti salah sholat asar itu dengan sholat sunnah tasbih. Kan dalam rumit itu dong. Sengaja aku sholat sunnah tasbih 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Kalau sholat asar, sengaja aku sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Kan tak payah dong. Ganti sholat asar itu dengan sholat sunnah tasbih. Alah. Jadi di mana perbedaannya Pak Ustaz sholat sunnah tasbih dengan sholat asar Aduh, jadi bacaan sholat asar tetap juga awak baca. Sengaja aku sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau habis tuh bacaan berdiri itu, nah sebelum awak ruku, dibacalah. Itulah bedanya sholat tasbih dengan sholat asar itu. Jadi setiap beko awak digerakkan sholat, ketika awak berdiri ditambah lo itu. Ketika awak ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ditambah lo bacaan tu. Sami Allahu liman hamidah sampai min sya'in ba'du, ditambah lo bacaan tu. Sujud awak baca lo subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tambah lo bacaan tu. Duduk awak balik rabbi ghfirli, tambah lo baca. Pokoknya setiap ibu apa gerakan solat tu, bacaan solat tu tetap dibaca. Baru deko ditambah bacaan ko. Nan mana bacaan ko Ustaz ko? Nan ma bacaan yang ditambah tu. Jadi bacaan yang ditambah tu Pak, kalau takana ibu apa sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri, awak kan lain 7 takbir rakaat pertama, 5 takbir rakaat kedua. Jadi antara takbir pertama dengan takbir yang kedua kan ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sama kita baca dulu ya Pak ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu nanti dibaca beko setelah awak membaca bacaan solat itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca tambahannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu dibaca dalam sholat sunnah tasbih yang 4 rakaat itu 300 kali.
Ulangnya apa juga? Jadi sholat sunnah tasbih kok ampe rakaat. Jadi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu dibaca sabanyak 300 kali. Jadi selama 300 kali itu sholat sunnah tasbih kan ampe rakaat. Berarti dalam satu rakaat dibacalah tasbih tadi itu 75 kali. Jadi 75 kali dalam satu rakaat. Jadi kalau ambil rakaat tentu 300 kali. Lumayan baik. Makanya kalau ibu nanti apa nanti kalau kepingin mengarah surat tasbih rancak dimusyawarahkan dengan Pak Imam kita untuk dilaksanakan secara berjamaah. Jadi sholat sunat tasbih Pak, sholat sunat tasbih tidak ada ketentuan waktunya Pak. Boleh maghrib, boleh waktu isya, boleh tengah malam, boleh menjelang subuh, boleh sesudah subuh, boleh waktu duha, boleh jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Bila taraga boleh. Jadi solat sunnah kobo, solat sunnah kopa, ada waktunya ditentukan Allah. Seperti solat duha, itu ada ketentuannya itu. Solat tahajud harus lo di malam hari. Kalau solat sunat tarawih harus lo di bulan Ramadan, harus lo di malam hari dan harus lo sesudah isya. Jadi kalau sholat sunnah tasbih tidak ada ketentuannya. Bila taraga sewa, bila ada waktu awal. Jadi kalau pokoknya besok setelah jam 7 atau tengah 7, jam 7, tengah 8, kok taraga lo ibu beko sholat duha, taraga lo apa sholat duha, kok ibu ganti jo sholat sunat tasbih karanca. Itu yang dimaksudkan Nabi itu. Jadi seluruh sholat sunnah Nabi itu lain pernah awak karajoan. Sholat duha, alhamdulillah ala pernah. Sholat tahajud, ala pernah. Sholat tarawih, ala pernah. Sholat sunnah yang mengikuti sholat yang wajib sebelum zuhur sudah, sesudah zuhur sudah, sebelum asar sudah, sesudah maghrib sudah, sesudah isya sudah. Yang alun pernah mungkin sholat sunnah tasbih. Jadi Ustaz tadi mengajarkan bahwa sholat sunat tasbih itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu 75 kali. Di mana dibaca tuh Ustaz tuh? Di mana dibaca tuh ya? Caranya ibu-ibu, pokoknya setiap gerakan sholat, ketika berdiri, ketika ruku, ketika iktidal sami Allah liman hamidah, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, ketika sujud lu balia, bacalah 10 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacalah 10 kali tambahannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai 10 kali. Kecuali adalah kecualinya. Bila tu kecualinya tu Ustaz. Bila kecualinya itu ya. Kecualinya tu Pak, waktu kita berdiri setelah membaca ayat ataupun surah.
Jadi khusus ketika berdiri kita, ibu-ibu apa-apa, lah dibaca beko alhamdulillah, atau lah dibaca lo beko ayat ataupun surah pendek. Indah 10 kali ok baca do. 5 balik kali. Khusus berdiri. Jadi khusus berdiri itu apa ibu? Itu 5 balik kali. Salabihannya beko 10 kalinya. Nah, kita hitung beko. 1 rakaat kan 75. Dan waktu berdiri awak membaca Al-Fatihah dan awak membaca ayat tambah 5 balik. 5 balik. Ruku awak tambah 10. 25. Berdiri awak iktidal tambah 10 35. Sujud awak tambah 10 sampai 5. Duduk awak tambah 10 55. Sujud balik tambah 10 65. Kan seharusnya kagak awak langsung khusus untuk sholat sunat tasbih duduk balik ibu. Duduk balik apa? Langsung dibaca 10 kali menjadi 75. Duduk ibtirus, ibu bantu awak membaca roh ibu firli balik. Jadi kalau selesai rakaat pertama, seharusnya kan kalau awak sudah sujud menuju rakaat yang kedua, awak kan kagak langsung. Kurang beko bacaan tasbih ibu 65 baru. Jadi supaya cukup 75 harus awak duduk balik biar 75. Itulah 1 rakaat. Kali ampe tentu 300. Jadi berdiri 5 balik. Ditambah ruku 10 25. Ditambah sami Allahu liman hamidah 10 35. Ditambah awas sujud pertama 10 sampai 5. Duduk awal 10 55. Sujud lo balik awal 65. Makanya biar cukup 75 duduk awal balik. Tambah 10 lagi lah dibaca ibu apa beko 10 langsunglah ibu apa kagak berarti cukup 1 rakaat. Baiklah beko rakaat yang kedua, baiklah beko rakaat yang ketiga, baiklah beko rakaat yang keempat. Sama je beko rakaat yang keempat setelah ibu baca-baca tahiyat fil alamina innaka hamidum majidah, jangan langsung salam. Baca lo balik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Jadi awak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu baca 300 kali pada waktu sholat sunnah tasbih. Kalau takarajoan dia waktu ibu-ibu, takarajoan di kita tutupan. Kata Nabi, Gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Semua maksiat yang kita laksanakan, semua dosa yang kita laksanakan diampuni oleh Allah. Jadi kalau awak nan tua-tua ko, awak nan tua-tua ko, kak nan tua-tua ko, kalau anggo sering menerangkan dicari amalan yang gadang balon. Karena target kita kan cuma istiqdat ya, untuk mempersiapkan diri untuk kematian. Itunya. Bukan untuk yang lain. Jadi mempersiapkan diri. Tidak usah banyak awak lain. Banyak mengecil lah, mau lah, ikut lah. Kalau kita kan, jadi orang-orang di luar itu mau tak setarui. Mau takkan Nabi ya. Apa kata Nabi? Kalau tidak salah ya.
Nabi Muhammad itu kan Kak, Nabi Muhammad itu kan Bu, tidak terlalu suka mau tahu orang kafir Quraisy atau orang Yahudi. Itu selalu dalam pembicaraan tuh. Tidak amu Nabi mandanga kecil orang-orang kafir Quraisy tuh. Tidak amu Nabi itu mandanga kecil orang-orang Yahudi. Batu kata Nabi tuh. Pembicaraan yang paling dibenci oleh Nabi adalah bicaranya orang kafir Quraisy. Emangnya bicara orang kafir Quraisy itu, Pak Ustaz? Kata Nabi, orang kafir Quraisy itu kalau mengejek ada 3 sifatnya, ada 3 parangannya. Kamu yakin? Di masyarakat kita kok ada orang begitu. Bicaranya itu bicara kafir Quraisy. Bicara saroman orang kafir Quraisy saroman ejek. Emangnya itu Pak Ustaz? Emangnya cara bicara orang-orang kafir Quraisy itu Ustaz? Jangan itu awas satu loh. Nama tuh yang pertama kata Nabi sarsaru. Yang kedua kalau tidak salah mutasyaddiqun, mutasad yang dia mutasyaddiq. Kalau mutasyaddiq itu betul itu artinya itu mutasyaddiqun. Yang ketiga mutafaihikun. Nama tuh Pak Ustaz yang sarsarun. Jadi orang yang bicara sarsarun, orang yang bicara mutasyaddiqun, orang yang bicara mutafahikun paling jancuk Nabi itu. Jadi kalau ada beku di masyarakat kita, kok orang-orang ini kijen seperti itu. Aku nih kijen Ustaz itu orang yang sarsarun. Asia orang yang mengejek kok bicara sarsarun Ustaz. Siapa orang yang mengejek jajok Nabi kalau orang cara bicara sarsarun? Itulah orang Bu. Kalau bicara suka panjang-panjang, lebar-lebar, dinyosi sadualah nyom itu. Tapi tak kena ujung pangkalnya, suka memotong pembicaraan orang. Itu sarsarun. Itu bicara. Dinyosi betul mengejek. Dino sadualah itu panjang ceritanya, panjang kajinya. Tapi tak kama apa ini cerita. Kalau awak itu mengecek, dipotongnya. Jangan itu dulu nih. Lihat dulu di masyarakat kita tuh semua. Ini saduanya mengecek dan para dulu. Asal mengecek awak, jangan itu dulu Ustaz. Tunggulah selesai dulu orang mengecek baru tanggapi. Itu alun sampai pembicara orang. Dia potongnya. Tidak boleh itu Makwo. Makwo pun nak hati permasalahan kok. Bantu diagnosis yang paling sayang. Entah kok ada di dalam tiang kok dia. Mungkin sampo. Itu yang sarsarun itu. Suka bicara panjang. Bicara lebar. Bicara lama, tapi tak kama apa ini. Tane awak mendangan no. Lah di momini mengecek antak kama apa ujungnya. Atu dego kalau tibo mengecek dangan orang mengecek lu. Lah orang yang seperti itu suka memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, banyak loh di masyarakat kita tuh. Siapa Ustaz yang nomor 2 kau mutafaihikun? Itu yang paling parah. Apa yang mutafaihikun kau Pak Ustaz? Asal mengejek, yang dikejeknya anaknya, pipinya, otonya, anak di Batam dua, kayu-kayu ini, lah ada di posisinya, anak ada polisi lo, di tempat lo di Menjauh. Kau ni ada tanya.
Tapi ada orang itu di masyarakat kita kok asal mengecek, nanti keceknya keluarganya, nanti keceknya nanti pipinya banyak di bank, nah mengecek lainnya itu keceknya, nah pokoknya ini tuh hampir ngose. Makanya orang seperti ini bu, penyakitnya cirinya anggap enteng sama orang. Makanya ini tuh membanggakan diri. Mutabaiki pun orang itu suka asal dia bicara membicarakan keluarganya, yang anaknya lah di Singapura kecilnya, yang menantunya katanya lah pejabat lo kecilnya di BRI, sangat. Jadi orang kafir Quraisy pun dulu bukan, dan itu penyakitnya. Sementara kalau Muhammad anak dari cari tuannya, yang miskin. Makanya kadang-kadang kita orang-orang miskin itu bu, asal mengecek orang kaya, orang kaya itu, kau dia mendengar tu, pani orang mendengar tu dia, nanti kita ni itu lah tu mau dikosir. Bukan kaya tu. Jadi sifat mutabaikun itu memang agak teraso, apalagi untuk saat ini kok. Suka menceritakan keluarganya, kehebatannya, kekayaannya. Makanya orang ini sombong. Itu kan tipe-tipenya Fir'aun sebenarnya Babi. Jadi kalau Fir'aun itu memang seperti itu. Dua. Yang ketiga banyak ngomong. Siapa Pak Ustaz? Mutasyaddiqun. Bukan set ya, bukan mutasyaddiqun, salah fatal kita itu. Hebat bahasa Arab ini ya. Dia bahasa Arab ini sedikit saja nanti hurufnya salah, arti udah beda. Jadi seluruh bahasa di dunia yang paling sulit itu adalah bahasa Arab. Makanya bahasa Arab dijadikan oleh Allah bahasa salat. Kan santian sebenarnya. Maka ada bahasa Minang, bahasa Indonesia, bahasa depan ini enggak. Yang paling sulit itu bahasa Arab. Jadi ini namanya mutasyaddiqun. Siapa yang mutasyaddiqun kalau mengecek bu ya? Jadi kalau yang sarung tadi itu apa itu? Kalau ini mengecek, dia suka panjang-panjang mengecek, suka lebar-lebar mengecek, antakama dia yang kaji itu tidak ada maknanya dan dia suka memotong pembicaraan orang lain. Rasanya banyak di masyarakat kita. Yang kedua, ada namanya mutasyaddiqun. Jadi kalau mutasyaddiqun inilah orang suka membicarakan keluarganya, kehebatan keluarganya kepada orang lain. Asalnya mengecek, keluarganya yang tadi tuannya. Kalau di kampung-kampung kami itu asal mengecek orang. Lebar hektar sawit, lebar hektar itu kebicaraan orang. Jadi mutasyaddiqun dia. Membeli sawit di sana itu 7 hektar, harganya 1 M. Padahal mana ini? Artinya mutasyaddiqun itu banyak masyarakat kita yang karena seperti itu. Kemudian barulah terakhir ada namanya mutafaikun. Kalau mutafaikun itu siapa Pak Ustaz? Kalau mutafaikun itu siapa dia? Itulah orang kalau mengejek selalu merendahkan orang lain. Selalu menindia, selalu menghina, asal mengejek baisi, asal mengejek baisi. Itu berbahaya yang didokokan. Makanya sering kadang-kadang di masyarakat orang berantem. Sering di masyarakat itu orang bercakap.
Kenapa kau cakap dia itu? Ya karena perkataan yang 3 macam ini. Mungkin Sarsarun suka memotong pembicaraan orang, dinyotawi itu, atau mungkin dia mutasyaddiqun, suka membicarakan kelebihan ataupun keluarganya. Dan yang ketiga, mungkin dia mutafaihikun. Apa mutafaihikun itu? Asal mengejek, selalu merendahkan, selalu menghina orang lain. Betul, karena ini beranggapan ini yang paling sakti. Karena ini beranggapan ini yang paling mantap. Ya kalau di agama aku lebih baik kita orang hina, orang mulia, daripada awak menganggap awak mulia, orang hina. Susah. Apalagi kita kadang-kadang masyarakat kita kok, kadang-kadang kita kok yang jadi ukuran itu kan kekayaan. Itu yang payah kita kok. Kalau kaya orang itu mulia, kalau kaya orang itu mulia salah. Yang mulia itu kata Allah, yang kita yang rajin beramal ibadah kok. Mampunya ibu-ibu tidak mulia merasa MC, merasa rendah diri orang itu. Itu mungkin salah satu kelemahan awak pada. Karena memang aku itu tidak pernah awak merasa rendah diri walaupun ibu bupati walaupun. Makanya aku paling sulit awak mengagungkan orang, kawannya bertemu juga kawannya wali kota bupati. Tadi bahalik tadi tengah alam kan bertemu salah satu anggota dewan. Ini di bawah awak umumnya anggota dewan ini terpilih patang. Kete no, itu dia carinya. Ini pun senyum ini awak pun ya senyum awak kenal ini tuh. Kita kawan-kawan semuanya pakai gitu. Itu anggota dewan itu. Astagfirullah. Kok gampang sekali kita mengatakan sombong orang. Jadi makanya mentang-mentang itu ini anggota dewan walaupun kete umurnya 22 baru harus ampulnya banyak kan? Ampulnya lebih 50 lebih ya. Lah senyum awak. Senyum juga. Kamu tidak ada merasa seperti itu. Jadi kalau kita beda-bedakan manusia, mentang-mentang ini anggota dewan kita hormati, mentang-mentang ini itu orang miskin tidak dihormati. Salah dalam agama kita. Kalau dalam agama Pak, sama saudara manusia kok. Yang membedakan manusia itu adalah ketakwaan orang itu kepada Allah. Kalau aku itu saya berpikirnya, masa kakak bupati itu dimuliakan, mentang-mentang orang miskin. Bu, kalau tidak salah, kan Ibnu Maktum ya. Kalau salah yang betul ya. Jadi dulu gitu Bu. Jadi Nabi itu sedang ngomong dengan orang-orang kafir Quraisy, pejabat-pejabat. Ngomong Nabi, pejabat dengan pejabat. Nabi itu tertarik. Dia ngomong dengan pejabat-pejabat kafir Quraisy. Padahal pejabat-pejabat kafir Quraisy tidak ada rencananya kan masuk Islam dah. Jadi sedang mau Nabi dengan pejabat-pejabat kafir Quraisy orang-orang anggota-anggota dewan tibalah orang miskin yang butuh. Namanya Ibnu Maktum. Jadi Ibnu Maktum ketigonya kan Nabi lah mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Indah diperdulikan Nabi lah orang butuh miskin ketiga. Dek Nabi itu sedang berhadapan dengan pejabat-pejabat orang kafir Quraisy. Rupanya apa ibu? Ditegur Allah Nabi Muhammad. Jadi kalau tidak salah ada 3 sebenarnya teguran Allah kepada Nabi Muhammad karena dia bersalah. Salah satunya ini tuh. Jadi 3 orang butuh Ibnu Maktum tidak dihargai Nabi karena Nabi sedang asik mauta dengan orang-orang pejabat kafir. Turun ayat itu, ayat itu turun Al-Quran. Muhammad,
yang betul-betul masuk Islam mengikuti agamamu adalah itulah Ibnu Maktum, orang yang betul. Sementara orang-orang kafir Quraisy mereka tidak ada niat sedikit pun untuk masuk Islam. Baru sadar Rasulullah, astagfirullah ya Allah. Kenapa? Dia tertipu dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya seperti itu. Jadi kalau kita beda-bedakan manusia ke orang kaya, orang miskin, orang kaya, orang miskin, kan awam tidak betul. Jadi apa Ibu? Kesimpulan kajian kita apa Ibu ya? Yang pertama tadi Ambo sampaikan ada persoalan sholat sunat tasbih. Jadi khusus kepada ibu apa-apa yang tua-tua kita kalau belum pernah ibu apa mengarajuan, karena kata Ibnu Hazmin wajib sekali seumur hidup, pasang dan niat mulai sekarang. Kalau rasul-rasul balik mengarajuan kok ibu itu buat salah kesepakatan dengan Pak Imam kok di karajuan hari Minggu siang atau hari Minggu pagi jam 9 laksanakan secara berjamaah, itu namanya takdim. Boleh dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian apa ibu tadi Ambo menyinggung, ternyata Nabi mengatakan 3 cara orang mengejek yang paling dibenci oleh Nabi. Yang pertama kata Nabi, orang yang sarsarun. Itulah orang yang suka bicara panjang-panjang, suka bicara lebar-lebar, antakama kayaknya pembicaraan, dan dia suka memotong pembicaraan orang lain. Jadi yang kedua ada namanya mutafahikun. Jadi kalau yang mutafahikun inilah orang yang suka membicarakan kelebihan keluarganya. Asalnya mengejeknya pasti mengatakan anaknya, mengatakan cucunya, mengatakan orang rumahnya, mengatakan hartanya, mengatakan keluarganya. Dan yang terakhir adalah mutasyaddiqun. Siapa mutasyaddiqun itu Ustaz? Itulah orang asal ngomong suka merendahkan orang lain, suka menghina orang lain, suka mencemooh orang lain, suka merendahkan orang. Kenapa dia rendahkan orang lain Ustaz? Ya karena dia merasa dia santiang. Betul. Saya rasa memang seperti itu ya. Di kampung-kampung saya kalau hari raya, kalau tiba orang dari Jakarta, dari Singapura yang kaya-kaya itu asal pergi ke lapor, cantum sekali sih. Ambo tidak pernah mengalami itu. Kalian lagi dia lucu lah itu. Ini di lapor itu so. Jadi orang-orang kampung itu aku malu mendengarnya. Orang kampung itu. Hebat omnya. Padahal cuma kopinya dibayar. Amul ditutup. Jadi dima-dima rasanya, apalagi untuk orang kini. Kayaknya memang cara mengejek orang kafir Quraisy itu kayaknya memang terasa oleh kita. Makanya kadang-kadang kalau kita ini apa itu kita banyak bilang. Faliyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang benar. Kalau tidak, kata Nabi, lebih baik berdiam. Itulah kajian kita dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua semangat menjalankan agama Allah. Kita semua langsung menjalankan kepada Allah, terutama dari salat sunnah tasbih. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.